the way every day goes. Nah, jadi rekan-rekan tim pajak semua, itulah draft akhir laporan laba rugi komersial dari PT kita tahun ini. Nah, berdasarkan laba bersihnya itu sebelum pajak menyentuh angka 5 miliar. Nah, semua pencatatan itu sudah full complete dengan SAK sesuai standarnya dan yang terbaru, termasuk penyesuaian instrumen keuangannya. Nah, saya harap kita bisa langsung submit ke direksi sore ini agar mereka bisa review sebelum RPS nantinya. Mantap, Sa. Kerja bagus. Laporan komersialnya rapi banget. Tapi ya seperti biasa, 5 miliar ini kan baru angka di atas kertas dari kacamata SAK. Tugas kita sekarang adalah menjemahin angka ini ke bahasan oleh pajak lewat rekonsiliasi fiskal. Kita harus sisir lagi mana pendapatan yang bukan objek pajak dan biaya-biaya yang tidak bisa dibiayakan. Kalau kita samain-samain ke direksi, kita bisa boncos. Untuk Mariska, boleh share hasil analisis penyusunan aset tetapnya? Coba aku lihat, Cek. Setelah aku lihat, jadi ini terlihat ada sesuatu yang kurang sesuai dengan peraturan perpajakan, itu ada di tentang biaya penyusutan sendiri nih. Nah, jadi kalau di biaya penyusutan nih, kamu pakai saldo menurun ganda ya, Cah? Dan 20 tahun. Terus apa alasannya kamu pakai itu? Oh, itu berdasarkan keputusan manajemen dan tim teknis kita, Mariska. Jadi secara SAK kita itu diperbolehkan memilih metode penyusutan dan menentukan masa manfaat sendiri. Selama itu mencerminkan pola manfaat ekonomi dari aset tersebut secara real. Nah, kemudian kami itu memilih metode tersebut saldo menurun karena biaya pemeliharaan dari gedung perusahaan kita itu di tahun-tahun awal cenderung lebih kecil. Jadi penyusutan besar di awal dianggap adil. Oke, gini, Cak. Secara akuntansi komersial emang ini tuh benar. Tapi kalau kita mau pelaporan ke SPT tahunan badan itu, kita tuh terikat pada pasal 11 ayat 6 UPPH, di mana pasal itu mengatur secara pasti di mana cara mencatat penyusutan aset tetap atau harta tidak bergerak. Nah, jadi fiskal tuh cuma pakai metode garis lurus kalau kita mencatat untuk penyusutan aset ini permanen. Gak boleh pakai saldo menurun. Selain itu, golongan permanen juga di sini dikelompokkan dalam masa manfaat 20 tahun. Tunggu, kalau pakai garis lurus 20 tahun, berarti beban penyusutan tahunannya jauh lebih kecil dong daripada hitungan saya. Iya, benar banget. Secara hitungan komersial itu yang membebankan biaya penyusutan gedung 500 juta tahun ini, nanti kalau secara fiskalnya bakalan jadi diakui sebesar 250 juta. Nah, tapi selisih 250 juta ini bakalan kita koreksi positif. Ini tuh termasuk ke dalam beda waktu yang nantinya akan kita catat sebagai aset di pajak panggilan. Oke, baik, saya paham. Jadi kesimpulannya nanti di laporan fiskal biaya penyusutannya diperkecil. Jadi otomatis laba fiskal kita naik sebesar 250 juta di pos ini kan? Catatan diterima. Poin pertama clear, koreksi positif penulisan gedung karena beda metode dan masa manfaat sesuai pasal 11 ayat 6. Selanjutnya akan perlu berbeda lagi, Mak? Oh, ini nih, ada biaya pemeliharaan mobil dinas direktur yang 120 juta. Itu secara fiskal cuma bisa diakui 50%-nya aja. Enggak, Mar. Sekarang udah, itu kan peraturan lama. Nah, sekarang udah bisa dibiayakan 100% menurut peraturan baru PMK nomor 66 tahun 2023. Oh gitu ya, kok. Jadi kita bisa biayain semuanya sekarang? Iya, bisa. Untuk mobil sedan dinas itu dapat dibiayakan 100%. Luar biasa, Ho. Ini pentingnya tim kita selalu melakukan tax planning dan memperbarui regulasi pasca UU HPP. Jangan sampai kita bayar pajak lebih besar karena tidak tahu kita pada aturan baru. Selanjutnya, Anan, bagaimana dengan biaya entertainment? Oke, biaya entertainment kemarin kan ada biaya jamuan tamu di bulan Oktober, betul. Nah, itu sebesar 215 juta. Tapi saya lihat nggak ada daftar nominatifnya. Ya, tapi semua kwitansi, nota resmi, dan lain-lain sebagainya itu semuanya udah lengkap dan sah secara hukum akuntansi, Anan. Validitas transaksinya juga tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau menurut fiskal, daftar nominatif itu harus berisi nama, tanggal, kemudian alamat, dan juga jenis entertainmentnya itu apa, sesuai dalam SE 27PJ22 tahun 1986. Jadi 215 juta ini terpaksa harus dikoreksi positif. Gimana? Ya, saya mewakili tim saya, mohon maaf ya akan keteledorannya. Dari saya setuju kok akan keputusan ini. Oke. Benar kata Anan, Cak, tanpa daftar nominatif, biaya entertainment itu dianggap tidak ada hubungannya dengan 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara. Mariska, ada pos lain nggak sebelum kita rekap? Nah, ada nih. Jadi di komersial itu kamu kan nyetat biaya perjalanan dinas tuh 500 juta. Aku mau nanya nih, di dalam 500 juta ini itu murni untuk perjalanan dinas ataukah ada campuran dari perjalanan untuk kepentingan pribadi? Oh, saya baru ingat.
ada biaya perjalanan dipakai direktur bersama keluarganya untuk pariwisata kisaran 200 juta. Oke, berarti yang 200 juta itu kita harus koreksi positif. Jadi nanti biaya perjalanan yang dapat diakui dari 500 juta itu cuma bisa diakui 300 juta aja. Itu sesuai dengan pasal 9 ayat 1B UPPH. Gitu kan? Betul banget. Nah, tapi ada satu lagi nih yang perlu dikoreksi, yaitu biaya sumbangan, Ca. Biaya sumbangan di sini yang 170 juta ternyata itu terdiri dari sumbangan bencana nasional, sumbangan penelitian di Singapura, dan juga sumbangan untuk fasilitas pendidikan. Nah, di dalam Undang-Undang Pasal 6 ayat 1 UU PPH itu, yang biaya penelitian di luar negeri tidak boleh dibiayakan. Jadi sebesar 85 juta itu harus dikoreksi fiskal positif. Gitu, Ca. Oh, paham banget. Luar biasa pembahasannya. Dinamika seperti inilah yang membuat laporan keuangan kita menjadi kredibel. Sekarang mari kita lakukan rekapitulasi total untuk melihat bagaimana angka-angka ini mengubah laba komersial menjadi penghasilan kena pajak atau laba fiskal perusahaan kita. Oke, biar saya bantu menghitung laba fiskalnya. Oke, berdasarkan hasil diskusi kita tadi nih, ada beberapa yang harus dikoreksi. Pertama, biaya perjalanan 200 juta, biaya entertainment 215 juta, biaya penyusutan 250 juta, dan biaya sumbangan 85 juta. Jadi total yang dikoreksi sebesar 750 juta. Yang tadinya laba komersial sebesar 5 miliar, berubah jadi laba fiskal sebesar 5 miliar 750 juta. Wah, mantap banget ya. Yang awalnya segitu, akhirnya jadi segitu, selisihnya 750 juta sendiri. Betul, tapi bukan berarti perhitungan kamu salah, Ca. Ini komersial ini berdasarkan SAK, sedangkan fiskal ini berdasarkan peraturan perpajakan. Keduanya harus berjalan beriringan. Dan tenang aja, Ca, kita masih punya waktu beberapa jam sebelum sore. Kalau kamu bisa bantu tarik data dan buatkan daftar nominatif untuk biaya entertainment, kita masih bisa batalkan koreksi positifnya sebelum SPT dikunci. Oke, siap Dava. Makasih ya. Sama-sama.